untung orang teh masih kena ngingetkeun ya, masih ada mengingatkan kepada kita. Awas ulah sampai aya keyakinan kayak geus takdirna asup surga mah asup surga. Ucapan setan yang enggak ibu hoyong ke Jakarta, hoyong. Misalkan ibu yang ke Jakarta, terus cicing be di dieu. Lah kayak geus takdirna ke Jakarta maka Jakarta nyampe moal. Hah? Moal nyampe kumaha? Kudu ngahadang mobil jurusan anu bener, ulang ngadang mobil jurusan Surabaya atau nyampena ke Surabaya bukan ke Jakarta. Ngadang mobil, siapkan ongkosna berangkat sampai ke mana? Akhirnya sampai ke Jakarta. Dah kabener ka salaki ulah dolim ka istri dan sebagainya sehingga nanti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya pesankan kepada Bapak Ibu sekalian yang belum sholat, ayo secepatnya kita tobat kepada Allah, mumpung masih ada waktu untuk melaksanakan tobat kepada Allah. Yang sudah sholat, jaga sholatnya sampai meninggal dunia sehingga kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Orang yang lebih jelek daripada pembunuh dan juga tukang zina yaitu adalah tarikus sholati amdan muta'ammidan, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dosanya lebih besar daripada dosa besarnya zina dan dosa besarnya membunuh. Na'udzubillah min. Kenapa orang ini bisa melakukan zina? Karena dia sholatnya tidak benar. Kenapa orang ini bisa berani membunuh? Karena dia sholatnya tidak benar. Karena Nabi mengatakan idza sholahat sholaha sairu amali. Kalau orang itu sholatnya baik, maka dia amalnya akan menjadi amal yang baik. Wa idza fasadat, kalau sholatnya buruk tidak benar, sholatnya asal jadi nu penting anggeus, bagaimana? Maka fasadat sairu amali, maka akan rusak seluruh amal-amalnya sehingga kelakuannya tidak benar. Kenapa? Karena sholatnya tidak benar. Maka dari itu Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa menjaga seseorang dari fahsya, yaitu adalah sifat-sifat keburukan yang bersifat rahasia seperti zina, itu nggak ada yang tahu. Wal munkar, dan kemungkaran yang bagaimana? Yang kelihatan, misalkan main judi dan sebagainya, mabok, itu kan kelihatan sama orang lain. Itu namanya mungkar. Kalau ada pertanyaan kenapa ada orang sholat tapi ternyata dia masih melakukan kemaksiatan, ini berarti sholatnya belum benar. Kalau benar, Allah sudah menyabin tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, oleh-oleh daripada Isra Mi'raj yaitu adalah apa? Perintah sholat. Satu-satunya wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad tanpa melalui malaikat Jibril yaitu adalah perintah sholat. Dan sholat ini sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya 5 kali saja. Berapa menit sih? Ibu lamun nonton sinetron 2 jam, kuat ente? Sholat ngan 3 menit, bahkan bisa 2 menit, bahkan bisa 1 menit. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Allahu akbar, langsung ruku. Baca suratnya perlu Yasin, Allahu akbar. Masya Allah. Kenapa berat? Karena ini apa yang menyebabkan berat? Yaitu adalah tidak merasa bahwa ini adalah dosa besar ketika meninggalkannya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ayo yang tidak sholat, yang belum sholat. Mari kita tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah dan kelak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Jangan sampai ada orang yang bilang begini, geus lah teu salat ge geus takdirna asup surga masuk surga. Cek saha? Ayeuna bapak ibu misalkan sakola, dah aing mah moal belajar ieu wae naik moal. Karena takdir itu, aya anu takdir itu dibarengkeun dengan pekerjaan manusia. Artinya lamun eta jami ngalakukeun, maka ditakdirkan Allah akan menjadi baik. Kalau enggak. Artinya apa? Allah mengikut sertakan manusia di dalam menentukan takdir. Ulah aya pikiran, nu penting mah bener, nu penting mah ahli sodako teu usah salat ge. Beda urusan. Sodako, salat.
Ibu geuning tadi kerudung, hatena can tiasa. Abdi maksiat keneh, beda urusan. Maksiat mah kudu dijaga, berusaha dijauhi. Nutup aurat eta mah kewajiban, gak bisa diadukan tiasa naon. Dah da abdi mah zamanna goreng keneh, can bener ek ngangge kerudung teh era. Beda urusan kerudung hate ya, seperti itu. Awas ulah sampai aya keyakinan kege aigis takdirna asup surga mah asup surga. Ucapan setan yang enggak Ibu hoyong ke Jakarta, hoyong. Misalkan ibu yang ke Jakarta, terus cicing be di dieu. Lah kayak geus takdirna ka Jakarta mah ka Jakarta nyampe moal. Hah? Moal nyampe kumaha? Kudu ngahadang mobil jurusan anu bener. Ulang ngadang mobil jurusan Surabaya. Atau nyampena ke Surabaya bukan ke Jakarta. Ngadang mobil, siapkan ongkosna, berangkat sampai ke mana? Akhirnya sampai ke Jakarta. Pengen ke surga, bagaimana? Tiketnya harus kita beli. Lakukan apa-apa yang menyebabkan kita masuk surga. Sholat, sedekah, ibadah, kabener ka salaki, ulah dolim ka istri dan sebagainya, sehingga nanti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya pesankan kepada Bapak Ibu sekalian yang belum sholat, ayo secepatnya kita tobat kepada Allah, mumpung masih ada waktu untuk melaksanakan tobat kepada Allah. Yang sudah sholat, jaga sholatnya sampai meninggal dunia sehingga kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, ada barokahnya dan dapat diamalkan. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, anu nyelekit, anu kasinggung. Loh aing teh tara salat, wah Pak Ustad kurang ajar. Misalkan ieu banyak. Saya hanya mengingatkan karena kecintaan kami kepada Bapak Ibu semuanya. Insyaallah untung orang teh masih kena ngingetkeun ya, masih ada mengingatkan kepada kita. Orang yang paling beruntung adalah orang yang ada ketika ada orang yang mengingatkan kepada kita, itu adalah orang yang beruntung. Lamun model ustad kiai jarang aya nu nganasehatan, bagaimana bisa-bisa cilaka, perasaan bener baik ternyata naon salah. Yang enak, yang paling beruntung siapa? Adalah orang yang ketika ada orang yang menasehati kepada diri kita, itulah orang yang beruntung. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini dapat bermanfaat, dapat diamalkan, dapat diterima. Amin.